Adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Kak Ria. Silakan Kak Ria. Hai adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita buka ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesat. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami menderita aib dan sengsara serta mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami memahami segala penderitaan Anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kita akan bernyanyi dari buku Ende Akolak. Lagunya judulnya Loas Roh Dana. Yuk kita mulai ya Dek ya. Kakak Mirna. Tadi kita sudah bernyanyi Segala Puji Syukur. Habis itu kita nyanyi dari buku Ende Mandailing. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang dibawakan oleh salah seorang teman kalian. Adik-adik, kita buka ya Alkitabnya ya. Pada bawakan Alkitabnya? Yuk, kita buka dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Cari pelan-pelan yuk. Yohanes 12 ayat 12 sampai
16. Sudah ketemu belum? Kak Dina tunggu loh. Ayo cepat. Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lagi mencari ayat tersebut, kita bernyanyi ya. Yuk, Kakak Mirna, musik. Hei, hatiku penuh nyanyian. Yuk, yang lainnya ya, cepet ya. Dialah Tuhan, Tuhan siapa namanya? Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak tunjuk, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Baiklah, kita akan mendengarkan teman kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab yang diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Jerry. Tapi sebelum kita mendengarkan Kak Jerry, kita bernyanyi dulu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayo Kak Mirna. Nah, semuanya kita nyanyi ya. Gak boleh ada yang cemberut, gak boleh ada yang sedih. Yuk, ya. Firman-Mu pelita bagi jalanku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Ya, saat Kak Jerry bercerita, gak boleh ada yang lari sana, lari sini. Semua harus duduk manis. Siap semuanya? Siap ya? Oke deh, Kak Jerry. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKPA Penjernihan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk sama-sama ikutin doanya Kak Jerry ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami pada hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Jerry mau tanya dulu nih. Hari ini hari apa yuk? Ada yang tahu nggak? Coba tanya sama bapak sama ibunya. Hari ini hari apa? Hari Minggu. Iya bener sih hari Minggu. Tapi ada hari yang khusus yang kita mau rayakan hari ini. Apa yuk? Ya betul. Kita mau merayakan hari Minggu Palem. Apa sih tuh hari Minggu Palem? Ada kejadian apa sih yang spesial di situ? Nah ini yang mau kita renungkan sama-sama ya. Nih kita bisa lihat nih. Yesus naik keledai. Apa nih hubungannya sama Minggu Palem? Nah ayo kita baca dulu dari firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Yuk kita baca sama-sama ya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda lalu naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula, Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringat mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Nah, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan ya. Sekarang apa sih yang mau kita renungkan pada hari ini? Nah, di sini siapa yang punya idol, punya idola? Nah, coba lihat di gambar ini, ada banyak tuh idola-idola anak-anak. Ada nggak di sini yang jadi idola kamu? Nih, kamu bisa sebutin nggak satu-satu? Nih, my idol. Kita pasti seneng ya kalau ketemu sama idola. Kalau misalnya nih, idola kita tiba-tiba mau datang ketemu kita, apa nih yang kita mau siapin? Kita pasti pertama seneng, terus kaget, wah seneng banget nih. Pasti ada banyak yang mau kita persiapkan. Misalnya kita pasti mau siapin HP, kita mau selfie dong sama dia, atau kita mau minta tanda tangannya dia, atau kita mau minta sesuatu dari dia. Pokoknya kita pasti seneng banget. Nah itu juga yang terjadi sama orang-orang yang ada di Yerusalem. Waktu itu Yesus adalah idola saat itu. Kenapa Yesus bisa jadi idola? Karena Yesus itu orangnya baik. Dia bisa melakukan banyak mukjizat. Pokoknya Yesus itu hebat deh. Nah pada waktu itu Yesus datang ke Yerusalem. Dan waktu itu banyak orang yang menyambut dia. Nih kita bisa lihat. Nah banyak tuh dari orang-orang itu menaruh daun palem. Ya semua pada berteriak, "Hosana." Lalu ditaruh ini daun palemnya di bawah kakinya Yesus. Nah Yesus juga saat itu naik keledai. Tuh keledainya bagus ya, lucu ya. Dan gak cuman itu, Yesus juga waktu itu orang-orang di situ mereka menaruhkan baju-baju mereka. Pokoknya mereka menyambut Tuhan Yesus dengan begitu meriah. Begitu. Kenapa sih Tuhan Yesus bisa sampai disambut sebegitu? Apakah Tuhan Yesus cuma sekadar idola? Ternyata bukan seperti itu. Yesus itu disambut karena mereka semua percaya dengan kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka percaya kalau Tuhan Yesus itu nanti akan menjadi pembebas atau juru selamat. Kenapa begitu? Karena kalau kita tahu orang Yahudi pada saat itu sedang dalam penjajahan bangsa Romawi. Jadi mereka sedang menunggu sesuai yang sudah dinubuatkan. Kalau nanti akan datang juru selamat. Nah, mereka itu berpikir, nanti Yesus nih ya
kalau misalnya dia jadi raja, dia akan memimpin perang, ya. Dia akan membasmi bangsa Romawi itu. Dia akan menghancurkan bangsa Romawi sehingga bangsa Yahudi bisa merdeka. Makanya mereka menyambut, wah, kita udah ketemu nih panglima perang. Tapi apakah Yesus akan berlaku seperti itu? Nah, ini yang mau kita lihat. Dan itu akan menjadi tema kita di Minggu Palem ini. Pertama nih, kita harus bahas dulu. Waktu itu kenapa sih orang Yahudi di saat itu mereka pakai daun palem? Apa sih istimewanya daun palem? Nih kita lihat ya. Tuh, ini ada beberapa daun. Ayo coba daun palem yang mana? Nah, daun palem yang ini ya. Nah, daun palem itu memang banyak tumbuh di daerah Israel. Dan di situ memang daun palem itu berasal dari pohon palem. Dan pohon ini adalah pohon yang bisa tumbuh di gurun yang panas dan kering. Nah, pada zaman itu daun palem itu melambangkan kemenangan. Jadi, kalau ada orang-orang yang menang setelah perang, orang-orang akan menyambut mereka dengan menggunakan daun palem. Karena daun palem itu adalah daun yang melambangkan kemenangan. Nih, kita bisa lihat tuh. Nih, lihat tuh. Ini daerah gurun. Tapi pohon palem ini bisa tumbuh dengan tinggi dan juga dengan lebat. Makanya pohon ini dianggap pohon yang sangat baik dan sangat bagus. Selain itu, dia juga bisa tumbuh, lihat di sini nih, di gurun. Dan dia juga bisa tumbuh di pinggiran danau seperti ini dengan kondisi yang tetap segar. Nah, jadi pohon palem ini dan daun palem ini merupakan pohon yang bisa tumbuh dengan bagus. Dan selain itu, apa sih istimewanya? Selain daripada daunnya itu, nah karena pohonnya tinggi dan dia bisa tumbuh di tempat yang sangat panas dan cuaca yang kering, dia bisa dijadikan tempat buat berteduh. Jadi pohonnya itu sangat menyejukkan. Jadi juga bisa menyejukkan orang-orang yang berteduh di bawahnya. Dan kemudian daun-daunnya walaupun kelihatannya bagus, tapi dia juga tajam. Jadi dia juga bisa memberikan pagar dan perlindungan buat orang-orang. Nah, gak cuma masalah daun dan pohonnya, kayunya sendiri bisa dipakai untuk membuat api unggun, bisa untuk membuat lemari, keranjang, dan atau karena daunnya itu sejuk, juga bisa dibuat sebagai atap. Nah, jadi orang-orang zaman dulu membuat atap dari daun palem karena bisa menyejukkan. Nah, banyak ya manfaat dari daun palem tersebut. Nah, jadi apa sih hubungan Yesus dengan daun palem? Nah, ternyata peristiwa yang tadi kita saksikan, yang tadi sudah kita baca, itu terjadi 1 minggu sebelum Paskah. Apa sih itu Paskah? Nah, Paskah dulu, waktu zaman orang Israel, bukan Paskah yang seperti sekarang. Mereka merayakan peristiwa di mana orang Israel itu bebas dari Raja Mesir, dari penjajahan bangsa Mesir, sehingga mereka bisa keluar ke tanah yang dijanjikan. Nah, itulah yang dirayakan sama orang Israel. Dan mereka berharap hal itu akan terjadi pada waktu Paskah, Yesus akan membebaskan. Nah, ternyata sebenarnya bukan seperti itu yang dimaukan sama Tuhan Yesus. Karena daun palem itu memberikan kesejukan, jadi sebenarnya Yesus itu datang untuk memberikan kesejukan dan perlindungan dan berkat yang besar bagi bangsa Yahudi. Dan mereka juga, Yesus sendiri memberikan harapan dan kemenangan dan memberikan pembebasan. Dan itulah sebenarnya yang dimau oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan seperti menang perang gitu, membebaskan dengan cara berperang, dengan cara kekerasan. Yesus tidak datang dengan cara seperti itu. Yesus mau datang untuk membawakan kesejukan. Nah, ada satu lagi yang bisa menguatkan itu. Nih kita lihat. Kenapa sih Yesus harus naik keledai? Kalau misalnya, kan Yesus ini kan dianggap akan membawa kemenangan dengan cara berperang. Kenapa Tuhan Yesus tidak naik kuda? Karena pada zaman itu, kalau orang mau berperang, mereka naik kuda. Gak lucu dong naik keledai. Keledai itu kan lambat, keledai itu kan bodoh, keledai itu kan ya gak bisa apa-apalah gitu. Makanya itu yang sering disalahartikan. Karena binatangnya itu ternyata lamban, dikiranya bodoh. Tapi ternyata kalau kita mau baca Alkitab
lebih banyak lagi, ternyata keledai ini mampu membawa beban yang besar di punggung, ya. Dan gak cuman itu, dia bisa membawa dan juga bisa menjalankannya di daerah yang ekstrim. Kita tahu kan kalau gurun itu panas, kering. Nah, keledai ini dipakai untuk membawa barang-barang. Dan dia bisa bertahan loh di cuaca yang sangat ekstrim. Hebat kan? Nah, dan ternyata karena kehebatannya dia bisa membawa barang-barang di punggung, dalam Kejadian 49 ayat 14 sampai 15, keledai itu dijadikan sebagai lambang kekuatan. Nah, dan gak cuma itu loh, ternyata keledai itu suka dipakai sama raja-raja nih. Kalau kalian mau baca, Raja Daud, Raja Salomo, itu menggunakan keledai sebagai tunggangannya waktu mereka mau jalan. Nah, jadi sebenarnya keledai itu merupakan tunggangan para raja, ya kan? Jadi dia berbeda dengan kuda. Kuda itu sering diartikan, pokoknya kalau orang naik kuda mereka mau berperang, gitu. Mereka mau mengalahkan musuh. Nyata bukan seperti itu. Yesus itu memang datang sebagai raja. Dia mau datang sebagai raja. Namun dia bukan sebagai raja yang mau menghancurkan orang. Justru dia datang sebagai raja yang mau membawa damai. Jadi bukan memulai perang, tapi untuk membawa berkat, untuk mendatangkan damai sejahtera, dan yang lebih mulia lagi, Yesus datang untuk menanggung beban kita. Nah, jadi itulah kenapa Yesus disambut dengan daun palem dan kenapa Yesus naik keledai, bukan naik kuda. Nah, jadi di pesan pada Minggu Palem ini, kita sudah tahu bahwa Yesus datang sebagai raja yang membawa damai sejahtera dan harapan. Dan yang lebih mulia lagi, dia mau menanggung beban kita semua. Karena itu mari kita menyambut Minggu Palem ini seperti Tuhan Yesus, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus datang sebagai pembawa damai, bukan pembawa perang. Karena Yesus sendiri kan datang untuk membawa damai, membawa berkat. Kenapa kita harus sering berantem? Ya kan? Apalagi sekarang kita kan udah gak boleh keluar. Kita sudah harus di rumah karena kondisi wabah yang sekarang ini, yang sedang merajalela. Tentunya kita kalau di rumah pasti ketemu sama orang tua, ya kan, sama kakak kita, sama adik kita. Nah, marilah kita sebagai anak Tuhan juga membawa damai. Jangan di rumah bawa pertengkaran, bawa perang. Nanti nggak damai sejahtera. Justru kita harus menjadi anak-anak terang yang membawa damai. Supaya rumah kita ini sejahtera, membawakan kesejukan. Ya, jangan sebentar-sebentar lihat berita, terus takut, terus marah, terus bikin ribut. Padahal kan nggak semua berita itu benar. Kalau kita bisa membawa kesejukan, kalau kita bisa membawa kedamaian, keluarga kita juga pasti sejahtera, keluarga kita juga pasti senang, bergembira. Dan kita tahu hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus membawa damai. Kalau kita damai, badan kita sehat, ya dengan juga menjaga kesehatan kita juga pasti terhindar dari penyakit. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa berdoa sama Tuhan. Ya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita kepada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa mengambil pesannya dan bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari sama-sama kita tutup khotbah pada hari ini dengan berdoa. Yuk, sama-sama ikutin Kak Jerry ya berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kami di dalam firman Tuhan pada hari ini. Ajari kami Tuhan, supaya kami seperti Tuhan Yesus bisa membawakan damai dan berkat bagi sesama kami. Biarlah kami menjadi anak Tuhan yang membawakan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik,
kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Jerry. Gimana ceritanya? Seru kan? Pasti seru. Nah, adik-adik, sekarang kita akan merayakan ulang tahun teman kita yang minggu lalu berulang tahun. Siapa aja, ayo? Ada yang udah tahu belum? Udah tahu ya? Tahu kan? Iya, betul. Teman kita ada 2 orang yang berulang tahun minggu ini dan dua-duanya kakak beradik. Yeay, lucunya lagi ulang tahunnya di tanggal yang sama loh, ya kan? Baiklah, kita akan menyanyikan selamat ulang tahun untuk Regina Rambe dan Jeff Rambe. Ayo Kakak Mirna, kita bernyanyi. Tepuk tangan semuanya, ceria, mukanya pasang senyumnya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Allah, kami mengucap syukur, Tuhan berpimpin langkahmu. Padamu adik, selamat ulang tahun, panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Happy birthday, yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Gina. Happy birthday Jefferson. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Ayo teman-teman, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Gina dan Jeff. Semuanya ucapkan ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Gina. Selamat ulang tahun Jeff. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan. Adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Kakak Gina dan juga Abang Jeff. Kiranya mereka berdua menjadi anak yang selalu cinta kepada Tuhan Yesus dan juga menjadi anak kebanggaan bagi kedua orang tuanya dan keluarga besarnya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kakak berharap kita semua selalu sehat dan selalu bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Karya. Sambil kita menunggu Karya, kita bernyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Silakan Kak Mirna. Kita tutup mata kita, kita lipat tangan kita, siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi bersama-sama. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh menyertai kami hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah sekolah minggu yang telah berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan bagi kami. Biarlah setiap firman Tuhan Engkau taruhkan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami juga Engkau mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi saksi-saksi Tuhan, anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami, keluarga kami, mama papa kami semuanya Tuhan. Kau boleh sertai hingga saat ini. Walaupun kami saat ini Tuhan beraktivitas, belajar, bekerja, dan bahkan beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tetap senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah diberikan bagi kami pada saat ini. Biarlah persembahan itu kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah persembahan itu juga menjadi berkat di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ini Tuhan, walau jauh dari sempurna, dan biarkanlah Bapa sendiri yang menyempurnakannya. Karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah kami mengajar kami berdoa. Marilah kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita mulai saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.